terjadi dari fi'il dan huruf. Namun kita katakan bahwasanya tidak mungkin sebuah kalam dikatakan kalam kalau tersusun dari fi'il dan huruf saja. Misalkan diberikan contoh, misalkan orang mengatakan lam yaktub, lam harf, yaktub fi'il. Fi'il di sini sekalipun tidak disebutkan misalkan fa'ilnya, namun fi'il itu sendiri tidak mungkin ada tanpa adanya fa'il. Jadi kelaziman sebuah perbuatan pasti ada subjeknya, nggak mungkin. Jadi dalam lafaz yaktub misalkan fa'ilnya di sini adalah dhamir mustatir, taqdiruhu huwa. Jadi fi'il dan harf itu maksudnya adalah fi'il, harf dan juga isimnya, ada isimnya. Artinya setiap perbuatan wajib ada fa'ilnya, tidak mungkin sebuah perbuatan tanpa ada fa'ilnya atau sebuah fi'il tanpa adanya fa'il. Maka pembagian yang ketiga ini dikatakan oleh para ulama pembagian yang lemah, dhaif. Tapi pada hakikatnya barangkali maksudnya adalah kembali kepada makna yang kedua tadi, bahwasanya tersusun dari isim dan fi'il. Begitu juga Imam Haramain membaginya pembagian yang keempat, bahwasanya mungkin terjadi kalam itu ketika dia tersusun dari isim dan huruf. Jadi misalkan diberikan contoh, ya ini kan termasuk di antara adatun nida. Di antara huruf nida adalah ya, a, misalkan. Misalkan kita panggil ya fulan, atau ya Zaid, ya Amr. Ya termasuk huruf katanya, harfun nida. Kemudian fulan misalkan termasuk isim. Jadi mungkin kalam ini tersusun dari huruf dan isim. Namun kata para ulama, pembagian ini pembagian yang lemah, karena pada hakikatnya maknanya adalah ya di sini adalah pengganti daripada fi'il, yaitu ad'u fulan, aku manggil fulan. Jadi pembagian yang keempat ini kembali kepada makna yang pertama, yang kedua. Artinya pada intinya di sini bahwasanya sebuah kalam mungkin terjadi dari isim dengan isim atau isim dengan fi'il. Bisa juga ditambah dengan misalkan harf, dan juga ditambah, maksudnya ditambah dengan harf. Misalkan lam yakum Muhammadun. Nah, di sini tersusun dari fi'il, harf juga tersusun dari isim. Mungkin. Lalu setelah itu beliau menjelaskan bahwasanya ketika kita berbicara tentang kalam, maka mungkin kita meninjaunya dari dua sisi. Pertama, kalam ini nggak lepas dari dua kondisi, kata beliau. Kondisi yang pertama, kalam ini bentuknya adalah permintaan atau pemberitahuan. Dan yang kedua, kalam ini bisa dalam bentuk bukan permintaan. Dari sini kemudian Imam Haramain membagi bahwasanya kalam ini kalau seandainya dia sifatnya permintaan, maka dia adalah terdiri daripada amar, nahi, dan i'lam namanya. Kemudian kalau dia bukan permintaan, maka dia terbagi menjadi dia termasuk dalamnya adalah khobar. Jadi kalau dia bukan permintaan berarti dia adalah khobar, berita, atau istifham, pingin tahu atau pingin istikhbar lah, pingin tahu khobar tersebut. Namun kita katakan pada pertemuan yang lalu bahwasanya kalam ini mungkin dibagi menjadi dua saja berdasarkan pembagian ahli balaghah, yaitu bahwasanya kalam ini terdiri dari khobar dan insya. Khobar seperti yang telah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya dia adalah yang mengandung ma yahtamilu as-sidqa wal kadhib,
yang mengandung kejujuran dan juga kebohongan. Nah, ini yang dikatakan khobar. Atau kalau insya lawannya berarti yang tidak bisa dikatakan ma la yahtamilu al-kadhib as-sidqa wal kadhib, yang enggak dikatakan mengandung kejujuran maupun kebohongan. Nah, kemudian insya ini di bawahnya adalah termasuk daripada insya ini adalah ada yang tolabi, ada yang ghairu tolabi. Yang tolabi seperti amar dan nahi. Itu yang sifatnya permintaan, seperti amar dan nahi. Ini termasuk di antara insya yang tolabi. Yang ghairu tolabi misalkan tamanni, misalkan laita, misalnya laita syababu ya'udu yawman. Nah, ini tamanni, qasam wallahi la af'alu kada, misalkan. Atau misalkan ard, ala tanzilu indana, misalkan tidakkah Anda mau bertamu di tempat saya. Nah, inilah yang atau misalkan bisa juga dalam bentuk ta'ajjub, ma ajmalas sama, misalkan. Ini semua termasuk di antara insya ghairu talabi. Sedangkan amar dan nahi termasuk insya talabi. Lalu setelah itu Imam Haramain menjelaskan kepada kita dari sisi yang lain, kalam ini kalau misalkan ditinjau dari hubungannya antara makna dan lafaz, itu dibagi menjadi dua, kata beliau. Pertama ada yang namanya haqiqah, yang kedua ada yang namanya majaz. Jadi kalam ditinjau dari sisi hubungannya antara makna dan lafaz menjadi dua, haqiqah dan majaz. Lalu bagaimana mereka lalu apa sih legalitas yang menunjukkan bahwasanya kalam Arab ini dibagi menjadi haqiqah dan majaz? Ini kan perlu pembuktian. Karena nggak mungkin kita menerima sebuah kaidah kecuali ada pembuktiannya. Kata para ulama, kalam yang musta'mal, artinya kalam yang dipakai itu, maknanya sesuai dengan makna awalnya atau tidak. Jadi kalam Arab ini kalau yang misalkan maknanya digunakan untuk lafaz, ketika lafaz tersebut digunakan untuk makna awalnya, inilah yang kami katakan sebagai haqiqah. Sedangkan lawannya adalah majaz. Jadi lafaz yang digunakan maknanya bukan kepada makna aslinya. Itu yang kami katakan majaz. Jadi pembagian kalam menjadi dua, haqiqah dan majaz ini didasari oleh istiqra. Jadi didasari oleh istiqra, tatabbu' al-juz'iyat. Jadi menelusuri makna-makna juz'i untuk sampai kepada makna kulli. Jadi dilihat misalkan kalam Arab, ternyata makna aslinya ini. Lalu kemudian kenapa makna ini lalu dipindahkan kepada makna lain yang sebenarnya tidak diletakkan kepada makna aslinya. Contoh misalkan kalau kita katakan, anta taktubu alal ma', misalkan. Anta taktub, anggap ini permisalan. Anta taktubu alal ma'. Maksudnya, atau misalkan anta tabni ala ghairi asas, misalkan. Anta tabni ala ghairi asas. Misal, permisalan. Yaitu Anda misalkan membangun di atas tanpa ada pondasinya. Maksud dari permisalan ini adalah bahwasanya apa yang Anda hafal itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena didasari tanpa kepahaman. Begitu juga kalau kita katakan anta taktubu 'alal ma'. Maksudnya perbuatan Anda itu sia-sia karena apa yang tidak Anda letakkan pada tempatnya.
Beda kalau seandainya Anda menulis di atas misalnya kertas atau di atas batu, maka akan tetap. Nah, begitu juga kalau artinya amal yang Anda lakukan itu sia-sia semata. Nah, ini kalau kita lihat kepada makna hakikatnya, kita pahami Anda misalnya tabni, Anda membangun tanpa ada pondasi. Ya, zahirnya berarti maksudnya adalah Anda membangun sebuah sesuatu yang sifatnya fisik, yang nggak ada pondasinya. Tentunya yang demikian akan rubuh seluruhnya. Tapi bukan itu maksudnya. Nah, di sini dia berpindah dari satu makna kepada makna lain, yaitu maksudnya adalah Anda menghafal ilmu, tapi Anda tidak paham apa yang Anda hafal. Ini sama halnya dengan Anda membangun tapi tanpa pondasi. Jadi dia berpindah dari makna hakikatnya, yaitu sesuatu yang sifatnya fisik kepada sesuatu yang kepada makna yang sifatnya abstrak, maknawi. Nah, dari semua ini kita ingin menetapkan bahwasanya pembagian hakikat dan majaz ini didasari oleh istiqra terhadap bahasa Arab. Ternyata tidak keluar dari penggunaannya tidak keluar dari makna hakiki atau tidak pada makna hakiki. Nah, makna hakikinya ini kita katakan hakikat, dan makna lawan daripada hakiki ini kita katakan sebagai majaz. Namun jadi pertanyaan, apa sih? Apakah mungkin wuqu'ul majaz? Apakah terjadi majaz di dalam bahasa ataupun di dalam syariat? Karena kalau kita mengatakan terjadi yang namanya majaz dalam bahasa, mengharuskan terjadinya kepada syariat kita. Maksudnya terjadi pada Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita katakan nggak terjadi dalam bahasa, maka nggak akan mungkin terjadi dalam Al-Quran. Dalam hal ini, sebagian ulama abad ke-8 lah, sebagian ulama abad ke-8, bahkan sebelum mereka, sebagian ulama abad ke-8 dan sebelumnya, itu ada yang mengingkari pembagian kalam menjadi hakikah dan majaz. Karena menurut mereka, majaz ini katanya tidak ada pendahulunya. Dalam arti, belum pernah kita ketahui bahwasanya para sahabat, para tabi'in yang mengatakan bahwasanya kalam itu dibagi menjadi hakikah dan majaz. Dalam artian bahwasanya pembagian kalam menjadi hakikah dan majaz ini tidak ada sanadnya. Artinya dia istilah bid'i. Maka kita katakan kepadanya banyak istilah, bukan hanya istilah hakikah dan majaz, bahkan istilah-istilah ulum yang kita kenal saat ini, semuanya adalah istilah bid'i. Tidak disebutkan oleh para sahabat Nabi, begitu juga para tabi'in. Nah, jadi kalau istidlalnya atau dalilnya bahwasanya karena ini tidak dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in, maka dalil ini tidak cukup kuat untuk menyokong pendapat Anda yang mengatakan bahwasanya majaz ini tidak ada. Kemudian mereka juga bisa mengatakan bahwasanya yang majaz ini kan mungkin untuk mengandung kemungkinan bohong. Misalkan orang mengatakan ra'aitu asadan yakhtub. Mungkin dia bohong katanya. Beda dengan hakikat. Kita katakan hakikat pun, misalkan kalam yang hakikat, misalkan kita katakan Muhammad qaim. Muhammad qaim atau ra'aitu asadan.
Ini kalam dari sisi tarkibnya adalah hakikat, dari sisi sundanya adalah hakikat. Namun bisa saja maksudnya adalah bohong. Artinya sebagaimana kebohongan juga masuk dalam kalam yang hakiki, begitu juga bisa masuk dalam majaz. Artinya klaim Anda untuk menjatuhkan atau menggugurkan pembagian hakikat dan majaz ini tidak tepat. Karena kalau seandainya kalian setuju bahwasannya majaz ini karena memungkinkan memungkinkan disusupi oleh kebohongan, maka dengan itu Anda berpendapat atau berkesimpulan bahwasanya majaz ini mesti dibatalkan. Karena kalau dia mungkin disusupi oleh kebohongan, maka ini khawatir nanti masuk dalam dalam kalam syari' Quran dan Sunnah, dan ini tentunya tidak dibenarkan. Kita katakan seperti yang kita katakan tadi, kebohongan ini juga masuk dalam kalam hakikat. Misalkan orang mengatakan seperti yang saya sebutkan, ra'aitu asadan. Belum tentu pada hakikatnya dia melihat asad, yaitu melihat singa beneran. Nah, kalau demikian, berarti mengharuskan Anda untuk menggugurkan kalam hakikat ini. Karena apa? Karena dia pun disusupi oleh kebohongan. Jadi, dalil Anda yang mengatakan bahwasanya majaz ini disusupi oleh kebohongan, tidaklah tepat. Dengan demikian bagaimana kesimpulannya? Jadi haqiqah dan majaz ini berdasarkan istiqra' tadi, pembagiannya kalam dibagi menjadi haqiqah dan majaz nyata adanya. Wuku' lah. Wuku' dalam kata usuliyin, al-wuku' dalilul jawaz. Artinya kalau dia sudah menjadi sebuah realita dan terjadi, ya itu menunjukkan akan kebolehannya. Kalau dia boleh, ya sudah, diamalkan. Mungkin ada di antara ulama-ulama yang misalkan melarang hal ini. Mereka katakan, misalkan nggak ada majaz, di antaranya mereka katakan bahwasanya kita sebut dia sebagai uslubul Arab, katanya. Karena Anda mengatakan majaz ini mesti ada qarina yang menunjukkan, yang melarang, dari qarina itu yang melarang dibawa kepada makna aslinya. Namun kami tidak katakan majaz. Itu adalah uslub min asalibil Arab, katanya. Itu adalah gaya bahasa orang Arab yang seperti itu. Berarti kalau seandainya Anda setuju, itu termasuk di antara uslub dan min asalibil Arab, di antara uslub bahasa Arab ketika mengungkapkan sesuatu. Berarti kita setuju pada satu kesimpulan bahwasanya majaz ini ada. Hanya saja Anda katakan sebagai dengan nama uslub, saya katakan sebagai dengan nama majaz. Terjadi dalam syarak, nah ini tadi sudah dijelaskan oleh sebagian apa disebutkan oleh Imam Haramain. Namun sebelum itu kita masuk pada makna istilah dari haqiqah dan majaz ini. Imam Haramain rahimahullah menjelaskan kepada kita hakikat majaz ini dan hakikat atau misalkan mafhum daripada hakikat dan majaz ini. Beliau katakan, fal haqiqah ma baqiya fi isti'mal ala mawdu'ihi. Maksudnya adalah al-awwal. Jadi dia tetap dalam penggunaannya sesuai dengan penggunaan awalnya, yaitu penggunaan makna awalnya. Jadi yang namanya hakikat, secara bahasa dia diambil daripada al-haq. Dan hak ini maksudnya adalah sesuatu yang wajib untuk dijaga dan juga dilindungi, bahkan dibela. Nah, itu dari sisi bahasa. Berarti hakikat diambil dari kata hak, yang artinya wajib untuk dijaga dan wajib untuk dibela.
Sedangkan menurut istilah seperti yang disebutkan tadi, ma baqiya fi isti'mal ala mawdu'ihi ay al-awwal atau al-asli. Jadi lafaz yang masih tetap pada makna aslinya dalam penggunaan. Seperti contohnya apa? Misalkan kita katakan ra'aitu asadan. Nah, ini asad kita makna aslinya adalah hewan seekor hewan buas. Maka ketika saya katakan ra'aitu asadan, maka kita bawa kepada makna aslinya, yaitu benar-benar saya melihat seekor singa. Karena di sini tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya maksud daripada singa di sini adalah seorang yang pemberani. Namun kita mutlakkan ucapan kita dengan mengatakan ra'aitu asadan. Berarti hakikatnya kita yang terlintas dalam pikiran kita yaitu sesuatu atau seekor hewan buas, bukan seseorang yang berani. Nah, itulah makna hakikat. Jadi hakikat. Adapun makna yang kedua, sebelum masuk makna yang kedua ini, makna hakikah yang disebutkan oleh Imam Haramain ini, yang pertama ini mengeluarkan makna hakikah selain makna hakikah lughawiyah. Jadi kalau antum mendengar yang namanya hakikah syar'iyah, hakikah urfiyah, hakikah, ya benar, cuma jadi karena hakikah ada 3, lughawiyah, syar'iyah, dan urfiyah. Nah, urfiyah ini ada yang membagi menjadi 2, urf am dengan urf khas. Terlepas dari pembagian tersebut, dari definisi yang dikemukakan oleh Imam Haramain ini di sini, yang pertama, beliau membatasi hakikat itu pada hakikat lughawiyah semata. Jadi, ketika sebuah lafaz berubah menjadi lafaz syar'i, sekalipun dalam lafaz syar'i tersebut mengandung makna lughawi, mereka katakan itu tetap sebagai majaz, bukan sebagai hakikat. Jadi hakikah syar'iyah itu sebenarnya majaz. Hakikah urfiyah itu juga dikatakan sebagai majaz. Karena nakilnya, jadi yang memindahkan dari makna lughawi kepada makna urfi itu adalah urf. Yang memindahkan dari makna lughawi kepada makna syar'i itu adalah syara'. Nah, jadi perpindahan dari satu makna ke makna lain ini terjadi dalam makna syar'i tadi, maka kita katakan itu sebagai majaz. Ini dalam tinjauan definisi yang pertama. Lalu beliau menjelaskan pada definisi yang kedua. Wa qila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Adapun definisi yang kedua, jadi lafaz yang digunakan pada apa yang disepakati minal mukhatibah, yaitu kumpulan orang, sekumpulan orang, minal mukhatibah, yaitu orang yang berbicara, jadi sekomunitas lah. Jadi lafaz yang digunakan sesuai dengan yang mereka istilahkan, yang mereka buatlah. Nah, kalau dengan demikian berarti sebuah makna lughawi ketika dia sudah berpindah kepada makna syar'i, karena syar'i di sini sudah menjadi istilah sendiri, maka dengan definisi yang kedua ini bisa dikatakan bahwasanya hakikah, bahwasanya lafaz ketika nakilnya syar'i dan digunakan oleh syara' kepada makna tertentu, maka bisa kita katakan bahwasanya makna tersebut adalah maknanya hakiki, bukan majaz.
Karena apa? Sudah menjadi istilah yang diletakkan oleh syariat. Begitu juga ketika dia berpindah dari makna lughawi pada makna urfi, dan kemudian urf itu membuat istilah yang khusus pada mereka, maka itu kita katakan sebagai hakikat, makna hakikat urfiyah. Nah, ini perbedaan antara yang kedua, antara definisi yang pertama dengan definisi yang kedua. Definisi pertama mengharuskan atau konsekuensi dari definisi tersebut yang mengatakan bahwasanya hakikat itu adalah apa yang digunakan pada makna aslinya, tetap pada makna aslinya. Lafaz yang digunakan tetap pada makna aslinya. Maka kita katakan bahwasanya dari konsekuensi definisi ini sih mengeluarkan yang namanya hakikat syar'iyah dan hakikat urfiyah dan lainnya. Adapun definisi yang kedua, mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Jadi lafaz. Jadi sebuah istilah yang digunakan oleh sebuah komunitas. Komunitas ini bisa syarak, sumbernya syarak dan juga sumbernya adalah urf. Kalau demikian berarti ketika sudah menjadi istilah khusus pada misalkan pada komunitas tertentu, maka lafaz tersebut bisa menjadi haqiqah. Kalau ketika sumbernya adalah urf, maka dia menjadi haqiqah urfiyah. Ketika sumbernya adalah syarak, maka menjadi haqiqah syar'iyah. Nah, lalu apa sih contohnya? Misalkan haqiqah syar'iyah seperti lafaz saum. Lafaz saum ini artinya dalam bahasa kan al-imsak. Tapi kemudian makna imsak ini menjaga, menahan, atau memenjara misalkan. Kemudian diberikan oleh syarak, maknanya tidak hanya sisi bahasa saja, namun ditambah oleh syarak ketentuannya. Jadi menjaga diri dari makan, minum, bersetubuh dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi syarat memberikan tambahan-tambahan tertentu kepada makna lugawi tersebut. Hingga dia menjadi sebuah istilah khusus bagi syarat. Ketika mengatakan saum, maksudnya adalah sebuah ibadah tertentu dengan cara tertentu di bulan tertentu. Begitu juga sholat. Kalau sholat maknanya dalam bahasa artinya doa, berdoa. Tapi dalam sholat, dalam istilah syarak adalah sebuah hay'ah tertentu, yaitu sebuah gaya tertentu, cara tertentu. Allah Subhanahu wa taala. Ada takbir, ada dari takbirnya, kemudian ada salamnya, ada ruku dan sujud dan seterusnya. Nah, ini hay'ah atau haqiqah syar'iyyah. Adapun contoh daripada haqiqah urfiyah, nah ini ada dua pembagian ulama, haqiqah urfiyah dan haqiqah urfiyah ammah dengan haqiqah urfiyah khassah. Haqiqah urfiyah ammah yang sifatnya umum, tidak kepada segolongan tertentu. Misalkan lafaz dabbah misalkan. Dabbah ini sebenarnya kullu ma yadubu 'alal ardh. Hewan yang berjalan di atas muka bumi ini semuanya dikatakan dabbah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Nah, dalam ayat ini mencakup seluruh dabbah. Jangan antum bayangkan dabbah ini bahwasanya adalah hewan yang berkaki empat yang biasa ditunggangi. Nah, dalam isti'mal urfi, penggunaan secara urf, kebiasaan masyarakat ketika mereka menyebut dabbah di bangsa Arab, biasanya terlintas dalam pikiran mereka adalah seekor hewan sekumpulan hewan tertentu saja. Seperti misalkan kambing, himar, atau bisa juga misalkan sapi atau kuda atau dan sejenisnya, atau unta misalkan, atau hewan yang
berkaki empat. Pada umumnya mereka artikan seperti itu. Jadi ketika mereka menyebutkan dabbah dalam istilah urfi, maksudnya adalah hewan yang berkaki empat. Sapi, unta, atau kuda, dan seterusnya. Adapun haqiqah urfiyah khassah yang sifatnya khusus, ini biasanya digunakan pada bidang masing-masing. Jadi misalkan dalam ilmu nahwu ada istilah rafa', nasab, majrur, jar misalkan, fa'il, maf'ul, dan seterusnya. Ini kan istilah khas untuk ahli nahwu. Begitu juga dalam usul fikih punya istilah khas. Begitu juga dalam ilmu hadis punya istilah khas. Dan seterusnya. Nah itu. Lalu setelah beliau menjelaskan makna haqiqah secara istilah, beliau lalu menyebutkan makna yang lawan daripada majaz itu sendiri. Beliau sebutkan secara ringkas ma tujuwiza an mawdu'ihi. Sepertinya karena beliau telah menjelaskan pada makna sebelumnya bahwasanya yang disebutkan sebagai majaz itu ma baqiya fil isti'mal ala mawdu'ihi. Dipahami dari sini beliau cukupkan dengan ma tujuwiza an mawdu'ihi ketika beliau menjelaskan makna majaz itu. Ma tujuwiza ay tu'uddiya bihi an mawdu'ihi au ma nuqila. Itu juwiz diambil kan, majaz ini diambil dari kata jaza yajuzu yang artinya al-intiqal min halin ila hal atau min makan ila makan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang namanya majaz ini katanya ma tujuwiza bihi, yang dilompat, yang berpindah, nuqila an mawdu'ihi al-asli. Jadi sebuah lafaz yang dipindahkan maknanya dari makna asalnya, yaitu aslinya, kepada makna lainnya. Lalu setelah beliau menjelaskan makna majaz ini secara istilah, beliau lalu menjelaskan merinci pembagian daripada haqiqah. Makna haqiqah. Haqiqah, jadi pembagian beliau di sini, haqiqah menjadi haqiqah lughawiyah, haqiqah syar'iyyah, dan haqiqah urfiyah. Ini sangat-sangat koheren atau sangat cocok, sangat berhubungan tepat dengan makna istilah yang beliau sampaikan, yaitu yang mastu'mila fi mastuliha alaihi. Adapun kalau seandainya pembagian ini dikaitkan dengan makna atau arti daripada haqiqah yang pertama, maka tidak akan koheren atau tidak nyambung. Karena konsekuensi dari definisi beliau yang pertama tentang hakikat itu malah mengeluarkan atau tidak menyetujui pembagian beliau, pembagian hakikat dalam kitab beliau ini. Jadi pembagian hakikat ini sesuai dengan definisi yang kedua daripada makna atau dari makna hakikat itu sendiri. Dan contohnya telah kita sebutkan tadi, bahwasanya haqiqah lughawiyah, haqiqah syar'iyyah, dan haqiqah urfiyah. Maka saya rasa tidak butuh lagi untuk mengulanginya. Kemudian yang kedua, setelah beliau menjelaskan makna atau pembagian haqiqah, beliau lalu menjelaskan kepada kita pembagian majaz. Jadi agar kita memiliki gambaran tentang majaz ini,
beliau memberikan contoh macam-macam majaz ini. Namun bukan berarti contoh-contoh beliau ini adalah majaz hanya terjadi pada beberapa hal ini saja. Tidak. Sebagian ulama ada yang menyebutkan sekitar 25 macam majaz ini. Namun karena kitab ini kan untuk pemula, beliau letakkan untuk bagi mereka agar semangat mempelajari kitab ini, maka beliau menyebutkan beberapa saja gambaran tentang makna majaz ini dan alaqahnya atau hubungannya. Pertama, beliau sebutkan bahwasanya majaz itu kadang alaqahnya adalah ziyadah, yaitu tambahan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Di sini katanya lafaz kaf ini kan maknanya misal. Artinya kalau kita terjemahkan secara zahir artinya laisa mithla mithlihi syai'. Jadi yang dinafikan dalam ayat ini adalah tandingan yang mithla mithlillah. Artinya bukan yang seperti Allah tapi yang semisal Allah. Dan ini tentunya ditolak secara akal maupun secara realita. Karenanya para ulama mengatakan bahwasanya kaf di sini adalah kaf litaukid atau kaf zaidah dalam ilmu balaghah atau dalam ilmu nahwu. Tapi maksudnya bukan berarti dia tidak ada maknanya. Pasti ada maknanya. Namun istilah sudah begitu masyhur, ya udah kita ikuti saja. Laisa kamitslihi syai'un. Bahwasanya laisa kamitslihi syai'. Bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaf di sini yang dalam ayat ini dikatakan sebagai kaf zaidah. Yang maksudnya adalah litaukid. Jadi untuk mempertegas makna bahwasanya segala apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya dinafikan, tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah fi dzati. Esa dalam zatnya. Nyerupainya. Oleh karenanya kalau kita makna kamitslihi syai'un, misalkan misla mislihi, berarti yang dinafikan di sini adalah semisal, berarti bukan yang misal dengan Allah. Nah ini maknanya, katanya tidak mungkin seperti ini maknanya. Kalau tidak mungkin berarti maksud kaf di sini adalah kaf zaidah saja. Nah di sini termasuk majaz. Kemudian yang kedua contohnya adalah wal majazu bin nuqsan. Mithlu qawlihi ta'ala was'alil qaryah. Di antara majaz yang kedua contohnya yang adalah nuqsan, yaitu pengurangan. Contohnya seperti apa firman Allah Subhanahu wa taala? Was'alil qaryah. Karena menurut akal qaryah ini tidak mungkin ditanya. Karena qaryah ini kan sebuah makna, yaitu ibarat yang menunjukkan kepada sebuah komunitas orang tinggal. Nah itulah dikatakan qaryah. Bagaimana kita bertanya pada qaryah karena dia suatu yamin? Berarti maksudnya adalah orang yang tinggal di qaryah tersebut. Jadi bukan mahalnya. Ini itlaqul hal 'alal mahal. Maaf, itlaqul mahal 'alal hal. Kalau bahasa. Di antara naul majaz yaitu itlaqul mahal 'alal hal. Menyebutkan mahal tempat tapi yang maksudkan adalah hal yang tinggal di sana, yang bertempat di sana. Nah di sini maksudnya was'alil qaryah yaitu was'al ahlil qaryah. Maksudnya adalah yang ditanya adalah orangnya yang tinggal di qaryah tersebut, bukan qaryah itu atau kampung itu sendiri. Semua ini bisa dipahami ketika ada qarinah, ada indikatornya. Jadi kalau dia tanpa ada indikator atau siyak,
kalimat yang menunjukkan kepada makna, maka kita tidak boleh menggunakan majaz ini. Lalu setelah beliau menyebutkan contoh yang kedua, beliau menyebutkan juga contoh yang ketiga, yaitu wal majazu bin naqli. Bahwasanya majaz ini, di antara macam-macam majaz adalah naqal. Maksudnya naqal adalah naqlu makna min ma'nan ila ma'nan, yaitu memindahkan dari satu makna atau mengalihkan dari satu makna ke makna yang lain. Dari makna aslinya ke makna yang bukan aslinya atau makna yang kedua. Naqal di sini bukan berarti qasiman. Naqal sebenarnya kalau secara lugawi atau secara makna mencakup keseluruhan majaz ini. Yaitu majaz itu sendirilah naqal. Karena apa? Karena naqal itu perpindahan dari satu makna ke makna yang lain. Ziyadah, misalnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ini juga perpindahan naqal. Itu proses perpindahan dari satu makna ke makna yang lain, yang harusnya maknanya adalah masala mislin, enggak, tapi maksudnya lah misli, kamitsli, yakni ziyadah di sini. Begitu juga ketika makna yang kedua was'alil qaryah, dia naqal dari satu makna ke makna yang lain juga. Jadi pada hakikatnya kalau kita lihat seluruh amalia proses majaz ini adalah naqal. Tapi beliau ingin menyampaikan di sini bahwasanya majaz juga ada yang wajah alaqahnya atau sisi hubungannya ada dari sisi naqal, perpindahan, yaitu seperti kal ghaid fima yakhruju minal insan. Al ghaid ini sebenarnya adalah tempat, aslinya itu adalah tempat untuk buang air. Jadi jadi tempat buang air lah. Itu namanya ghaid. Tapi kemudian digunakan untuk sesuatu yang keluar, yang dibuang, keluar dari jisi manusia ini. Artinya yang keluar dari dubur manusia. Yaitu buroz lah, tai. Kal ghaib ma yakhruju minal insan, katanya. Jadi makna asli adalah tempat yang kemudian berpindah dari makna tempat ke makna yang jatuh pada tempat itu atau al-had. Kemudian yang selanjutnya di antara contoh majaz adalah isti'arah. Apa sih isti'arah itu? Nah, ini dalam ilmu balaghah. Isti'arah dalam ilmu balaghah itu adalah naqlul lafzi min ma'nahu al-asli ila ma'nan majaziyyin bainahu wa bainal awwali musyabahatun, katanya. Ini secara definisi yang disebutkan oleh ahli balaghah, yaitu mengalihkan atau memindahkan satu lafaz dari makna aslinya ke makna majazi, yang mana di antara makna asli dan makna majazi ini ada musyabah, yaitu ada kemiripan. Contohnya beliau sebutkan di sini. Jidaran yuridu an yanqadda. Dinding yuridu an yanqadda. Yaitu dinding yang pingin jatuh. Makna iradah ini mustahil katanya disematkan kepada benda mati. Karena al-iradah itu hanya disematkan kepada yang bernyawa. Jadi makna di sini adalah makna majazi. Jadi di sini ketika kita melihat dinding yang ingin jatuh ke bawah, itu seolah-olah dia ingin dia ditakbirkan atau diungkapkan dengan sesuatu yang hidup.
Di seolah-olah dia hidup pingin jatuh, miring pingin jatuh. Jadi lafaz musta'arnya di sini adalah yurid an yanqadha. Ini lafaz musta'arnya. Musta'ar lahunya adalah jidar. Nah ini kaitannya. Hubungannya adalah musyabahah. Yaitu ada kemiripan. Jadi sosok manusia, sosok yang bernyawa atau sesuatu yang bernyawa ini yang pingin jatuh. Sosok yang apa namanya? Atau sosok yang bernyawa ini kan dia memiliki keinginan. Kalau memiliki keinginan, ketika dia ingin jatuh, yang mirip juga atau sesuatu yang tidak bernyawa atau yang sesuatu benda lah yang tak bernyawa ini, tatkala dilihat dia pingin jatuh atau miring, pingin jatuh. Nah, dari sisi sini kita lihat bahwasanya ada kemiripan antara yang bernyawa dan tidak bernyawa. Penggunaan kata tadi menjadi penyipatan kita kepada sesuatu yang tak bernyawa itu dengan sesuatu yang hidup. Nah, itulah dikatakan sebagai isti'arah. Namun kita tidak akan menjelaskan secara detail tentang makna tentang pembagian isti'arah. Namun saya ingin ya lewat begitu saja lah. Isti'arah itu kalau para ahli balaghah membaginya menjadi 3 lah. Pertama ada yang namanya isti'arah tasrihiyah. Jadi dari sisi tasrih dan tidaknya itu dibagi 2. Tasrihiyah dengan makniyah. Kemudian yang kedua pembagiannya dari sisi asli dan tidaknya, ada nama asliyah dengan tabaiyah, dan yang ketiga adalah namanya isti'arah tamtsiliyah. Nah, ini pembagian, kita tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang ilmu balaghah karena ilmu balaghah ada tempatnya masing-masing. Nah, itulah 4 hal atau 4 contoh yang disebutkan oleh Imam Haramain dalam kitabnya berkaitan tentang majaz, pembagian majaz. Di pembagian majaz ada majaz yang sifatnya yaitu az-ziyadah, tambahan, ada juga nukson, kemudian juga ada naql, juga ada isti'arah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjutkan kembali. Bismillah. Wal amr istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub dalatu alayh if'al wa hiya 'inda al-itlaqi wat tajarrudi 'anil qarinati tuhmalu alayh illa ma dalla ad-dalilu ala an wada minhu an-nadbu fayuhmalu alayh. Baik. Setelah muallif, jadi ini pembagian sekarang, pembagian dilalat al-kalam. Muallif rahimahullah, kita sudah masuk ini kepada intinya. Nah, kalau bisa katakan di antara intinya dilalat al-fadl, di antaranya adalah masalah amr. Karena dilalat masalah amr didahulukan. Jadi amr dalam bahasa artinya at-talab. Oleh karenanya didefinisikan amr di sini adalah istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Lafaz istid'a, artinya makna istid'a di sini kan ada artinya meminta. Jadi meminta perbuatan dengan ucapan. Artinya sebuah perintah. Yang kita meminta sebuah perbuatan dengan ucapan. Kepada mimman huwa dunahu.
Jadi kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Ala sabilil wujub. Nah, dari definisi beliau di sini, istid'a'ul fi'li bil qawli, meminta perbuatan dengan ucapan. Berarti dengan lafaz qaul di sini berarti keluar dong makna kitabah, yaitu menulis maupun dengan isyarat. Tidak dikatakan sebagai amr. Nah, di sini beliau memberikan isyarat bahwasanya di antara adalah al-ulu. Al-ulu. Jadi dengan orang yang diperintah, jadi orang yang merintah ini posisinya lebih tinggi daripada yang diperintah. Contohnya seperti majikan dengan budaknya, syarak dengan ibadnya, dengan hamba-hambanya. Nah ini, ala sabilil wujub. Dengan ala sabilil wujub, apa ya diterjemahkan yang pas ini? Dalam bentuk perintah kewajiban. Jadi meminta perbuatan dengan ucapan dari orang yang di bawahnya dalam bentuk kewajiban. Jadi ketika Imam Haramain mendefinisikan amr ini dengan ala sabilil wujub, berarti mandub tidaklah masuk dalam definisi amr. Karena apa? Dia bukan ala sabilil wujub. Karena dia tidak wajib sifatnya. Nah, di sini menjadi permasalahan yang cukup pelik. Mandub itu termasuk amr atau bukan? Kalau melihat definisi Imam Haramain di sini, dia menspesifikasilah makna amr di sini. Bahwasanya amr itu terbatas kepada makna wujub. Adapun digunakan kepada makna selain daripada wujud, seperti mandub, berarti makna di sana adalah makna majazi, bukan hakikatnya. Ini definisi yang beliau sampaikan. Kemudian setelah beliau menjelaskan mafhum, apa sih itu amr, lalu beliau menjelaskan bahwasanya amr ini memiliki sirah. Artinya dia memiliki lafaz yang digunakan menunjukkan kepada makna amr itu. Kata para ulama, di antaranya adalah dengan lafaz if'al yang menunjukkan kepada makna amr, atau isim fi'il. Misalkan seperti hadari dengan lafaz fi'ali, atau dengan isim fi'il misalkan alaikum, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Di sini maksudnya isim fi'il. Atau dengan lamul amr, misalkan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw tusibahum adzabun alim. Atau dengan lafaz if'al dengan wazan if'al, misalkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, ini semua kata para ulama menunjukkan kepada makna wujub dengan syarat dengan syarat dia lepas watajar indal itlaq, jadi disebutkan secara lepas begitu saja, dan juga tidak ada qarinahnya yang memalingkan maknanya dari makna wujub kepada makna lain. Maka bagaimana sikap? Maka perintah tersebut dibawa kepada makna apa? Kata Imam Haramain, tuhmalu alaihi ay tuhmalu alal wujub. Maka lafaz tersebut dibawa kepada makna wujub. Makanya ulama memberikan sebuah kaidah yang masyhur lah,
yang antum semua hafal. Al-aslu fil amri lil wujub katanya. Nanti semuanya seperti nanti dalam jenggot misalkan. Dalam jenggot sering kita dengar misalkan ahful liha, ahfus syawarib wa apa namanya? Ahfus syawarib wa apa itu, astagfirullahaladzim, ahful liha wa ahfus syawarib. Ahful liha, biarkan, artinya afu itu biarkan seperti itu. Nah, kemudian orang mengatakan ini katanya lafaz amr mujarrad anil qara'in, artinya bebas dari qarinah, maka menunjukkan pada wajib. Artinya hukum memelihara jenggot tidak dipotong-potong, hukumnya adalah wajib. Tapi dalam hadis tersebut juga disebutkan wa ahfus syawarib. Dan ahfu itu artinya memotong sampai ke dasar-dasarnya. Artinya memotong pangkas sampai dasar-dasar, sampai ke akar-akarnya. Yaitu apa namanya? Kumis. Dan semua ulama sepakat memang, dan ulama berbeda pendapat dalam memotong kumis. Sebagian ada yang membiarkan, tidak ada yang melarang. Ada sebagian membiarkan saja, membiarkan tipis. Ada yang menghabiskan total. Nah, penyebutan antara jenggot dengan kumis ini bersamaan dengan wawul atifah. Karena kalau dalam ilmu nahwu, misalkan al-tabi' dalam ilmu nahwu, misalkan bahwasanya at-tabi' misalkan ma'tuf alaihi itu kan mengikuti ma'tufnya. Ma'tuf itu mengikuti hukum ma'tuf alaihi misalkan. Atau misalkan tabi' kalau dalam kaidah fikih. Dalam ilmu usul ini namanya wawul iqtiran. Wawul iqtiran dalam masalah ini. Berarti seharusnya juga ketika misalkan masalah mencukur kumis ini sifatnya mandu, atau sampai dia tidak sampai mengganggu kita makan, misalkan dia menghalang kita makan, maka memotongnya adalah sunnah kata para ulama. Nggak ada yang mengingkari. Berarti konsekuensinya ketika dia diiringi menjadi dua, beriringan bersama, pada umumnya sesuatu yang beriringan dengan jumlah yang sama itu memiliki makna yang sama. Jadi salah satunya nggak boleh salah satunya wajib, maka mestinya yang mengiringi juga wajib. Tapi ini nggak mudharid juga, maksudnya nggak berlaku di semua tempat. Kadang iya, kadang juga enggak. Tapi itu juga termasuk syubhat yang kuat. Maksudnya di antara hujah yang kuat untuk mendukung bahwasanya memelihara jenggot itu sifatnya atau hukumnya adalah sunnah. Tapi bukan saya lebih berfatwa, ini memberikan kepada antum lah bagaimana usuliyun melihat sebuah masalah. Dia dilihat dari beberapa perspektif atau beberapa tinjauan yang mungkin untuk melihat dalil tersebut. Jangan kita misalkan memaksakan bahwasanya dalil ini cuma satu kaidah saja yang bisa melihatnya, yaitu dengan dalil dia al-amru lil wujub, al-amru idza tajarrada 'anil qara'in. Benar. Tapi di sini juga ada qarinah yang kami lihat, misalkan ada wawul atifah di sini. Wal iqtiran. Karena hukum misalkan mencukur kumis juga masih debatable. Ulama nggak mewajibkannya. Yang besar juga bahwasanya mencukur jenggot ini tidak wajib, artinya bisa anjuran saja, atau misalkan afdholiyah ini tidak kita pungkiri. Itu misalnya cara pandang usuli melihat sebuah masalah dan seterusnya lah. Beliau kemudian mengatakan tuhmalu alaihi,
illa ma dalla dalilu ala anna al-murad minhu an-nadbu aw al-ibahah fayuhmal alaihi, katanya. Tapi kalau ada dalil, ada qarina yang menunjukkan bahwasanya maksudnya adalah bukan wajib, seperti nadab misalkan maksudnya, atau ibahah, maka kita bawa kepada makna tersebut karena ada qarinah dan indikator lain. Contohnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Misal Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan fakatibuhum. Fakatibuhum ini kan termasuk datang dalam wazan if'al. Artinya kalau kita menggunakan kaidah awal, if'al berarti dia amr. Kalau amr berarti menunjukkan kepada kewajiban. Berarti membebaskan budak mukatab itu hukumnya wajib. Budak mukatab, siapa sih budak mukatab ini? Jadi kalau misalkan antum memiliki seorang budak, nah budak tersebut dia ingin bebas, lalu antum berikan kesempatan dia untuk membayar dirinya dengan jangka waktu tertentu. Nah, ini namanya mukatab, budak mukatab. Nah, apakah hukumnya wajib misalkan antum menyuruh budak antum untuk membeli dirinya sendiri? Ya enggak wajib, sekalipun secara nas menunjukkan wajib. Jadi kalau misalkan antum baru mengetahui satu dalil, fakatibuhum, ini kita ingin menerapkan kaidah usuliyah kita. Fakatibuhum, katanya ini if'al. Dalam wazan if'al berarti menunjuk pada amr. Kalau amr berarti menunjukkan pada kewajiban. Kalau kewajiban, maka harus hukumnya kita membebaskan budak kita, budak mukatab kita. Stop dulu, kita katakan stop dulu, Mas. Kita memiliki qarina. Dia katakan enggak ada qarina dalam dalil ini. Pokoknya dalilnya adalah mujarrad anil qara'in, kata. Pokoknya bebas dari qarina. Enggak. Kita bisa qarina itu enggak mesti dalam ayat tersebut, bisa juga qarina kharijiyah. Contohnya apa? Ya bisa dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa juga qiyas, atau bisa juga his. Misalkan kalau misalnya perbuatan Nabi SAW di dalam kasus kita ini, kita lihat bahwasanya Nabi SAW tidak pernah memaksa sahabatnya yang memiliki budak untuk dipaksa mereka membebaskan budak tersebut dengan jalan mukatabah seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perintah dalam ayat ini bukan perintah yang tegas. Dan juga mungkin dikatakan in alimtum fihim khaira. Jadi misalkan kalau bisa juga dalam qarinahnya ada dalam ayat itu sendiri, in alimtum fihi khaira. Nah, makna dalil ini jangan antum pahami sebagai mafhum mukhalafah, ya. Karena bahaya ini maknanya. Kalau fakatibu in alimtum khaira. Kalau nggak tahu, nggak boleh dimukatabah, nggak. Tapi di sini menjadi indikator. Misalkan kita anggap punya budak ini masya Allah begitu solehnya, rajinnya dan seterusnya. Kita lihat ini dia sebenarnya layak untuk dibebaskan. Maka ketika itu kita ajukan kepadanya agar membebaskan dirinya. Ini bagus, sangat dianjurkan oleh syar'i. Nah, ini kepada makna nadab. Jadi ayat tadi yang kita sebutkan dibawa kepada makna nadbiyah. Makna nadb, anjuran, bukan kewajiban. Begitu juga misalkan dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut bukan perintah wajib, namun hal tersebut adalah mubah. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltum fastadu, wa idza halaltum fastadu. Nah, ini kalau ketika kita telah usai bertahallul misalkan, apakah kita wajib
misalkan berburu misalkan. Dan berburu itu sendiri apakah wajib? Enggak. Sekalipun dalam ayat ini sebelumnya kan berkaitan tentang larangan berburu tatkala orang dalam kondisi ihram. Nah, sekarang kalian sudah selesai berihram, artinya sudah tahallul, artinya Anda ada kebebasan untuk mendatangi istri, untuk terserah kamu ngapain aja yang dahulu dilarang dalam kondisi ihram. Nah, di antaranya adalah berburu. Tapi nggak boleh berburu di tanah haram, di luar tanah haram, silakan monggo katanya. Nah, hal ini karena ada qarinahnya, fastadu sekalipun dalam lafaznya, dalam lafaz if'al atau dalam wazan if'al, maka dia bukan menunjukkan kepada kewajiban. Kenapa? Karena pada hukum asalnya yang namanya berburu itu bukan sebuah kewajiban, tapi dia suatu kebolehan. Dia hanya dilarang tatkala melaksanakan ibadah. Jadi perintah dalam ayat ini bukan perintah kewajiban, yaitu dia kembali hukumnya seperti awal, yaitu kebolehan saja. Monggo dilaksanakan. Seperti itu. Nah ini. Wah, kayaknya kita cukupkan sampai di sini dulu, karena ternyata sudah sejam lebih kita menjelaskan makna ini. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo, adakah yang ditanyakan? Atau semuanya sudah paham? Insya Allah kayaknya semuanya sudah paham ya. Jadi nggak perlu diulang. Saya sangat bahagia kalau gitu. Kalau nggak ada yang bertanya. Cek set. Monggo. Afwan Ustaz, saya pernah mendengar pembahasan tentang majas bahwa dalam Al-Quran itu katanya tidak ada majas dalam Al-Quran. Termasuk misalkan seperti yang disampaikan tadi, wasalil qaryah. Ketika kita mengambil maknanya, katanya di situ makna zahir Ustaz, tidak bisa diambil makna majas. Karena yang dimaksud dengan ya di situ adalah ya sebuah tempat yang ada penduduknya. Karena kalau lingkungan yang atau suatu tempat yang tidak ada penduduknya tidak disebut qaryah, itu bagaimana kira-kira? Tadi kita sudah menyinggung sebenarnya tentang masalah tadi. Jadi yang menolak makna tersebut, jadi itu kan ada hadzf, artinya ada makna kalimat yang diputus dan hal tersebut atau yang dihapus oleh tidak disebutkan lah, ada hadzf di sana yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an. Dan hal tersebut hal yang sudah biasa dalam lughah Arabiyah. Nah, kondisi tersebut apa sih namanya? Nah, kita ingin tanya kepada orang yang melarang tadi misalkan. Kami tidak akui dalam Al-Quran ini terjadi majas. Thayyib. Apa yang jadi nama apa yang antum pilih yang menunjukkan kepada apa kondisi ini nah. Misalkan kondisi ketika ini idmar, misalnya tidak disebutkan atau hadzf lah. Hadzf lafaz tidak disebutkan lafaz ahal di sini. Thayyib. Apa yang dimaksudkan di sini? Jadi kondisi yang seperti ini apa namanya? Antum nggak akan dapatkan dalam istilah Arab. Begitu juga misalkan ketika antum katakan zahaba Muhammadun. Muhammadun. Ini istilah misalkan antum katakan ini fa'il. Dan fa'il itu marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Marfu'. Ini juga enggak. Kalau kita lihat dari kalam Arab, mereka nggak akan mengatakan enggak ada namanya marfu, fa'il dan sebagainya. Tapi mereka jadi untuk membedakan satu dengan yang lainnya, kalau dia dalam kondisi nasab, ketika dia dalam kondisi
marfu misalkan, dalam posisi jar, apa sih namanya? Nah, kita berikan nama dari setiap kondisi-kondisi tersebut dengan sebuah nama, yaitu misalkan dalam ilmu nahwu namanya ini. Ketika dia tidak ada ininya, maka kita katakan ini. Begitu juga dalam ilmu balaghah, misalkan ketika menjelaskan tentang majaz dalam ilmu balaghah, misalkan ada yang kadang musyabbahnya tidak ada, musyabbah bihi disebutkan atau musyabbah bihi disebutkan. Nah, ini kan ada namanya hadzaf. Ini kondisi seperti ini apa namanya? Misalkan tasbih baligh, tasbih ini mursal dan seterusnya. Begitu juga dalam ayat tadi, was'alil qaryata, dibawa kepada makna hakiki, yaitu qarya sebuah tempat yang orang tinggal di sana. Tapi ini kan dipahami lewat qarinah kata. Jadi maksudnya adalah ahlil qaryah. Itu bisa dipahami oleh qarinah. Nah, iya, kami sepakat bahwasanya itu dipahami oleh qarinah. Namanya itu apa? Misalkan istilah seperti ini dengan apa? Mereka katakan uslub bin asali bil Arab, kata ini gaya di antara gaya bahasa Arab. Baik, antum katakan itu. Kami katakan ini adalah majaz. Nah, kalau seperti itu, maka cara misalkan dia menolak tidaklah tepat. Kalau seandainya semua, karena kita telah ketahui bahwasanya lafaz Arabi itu telah secara istiqra kita sebutkan tadi bahwasanya lafaz Arabi itu digunakan kepada makna hakikinya, makna aslinya atau tidak. Nah, dari pembagian taksim inilah mereka menuntutnya untuk menamakan makna yang hakiki ini, makna apa sih namanya? Kalau dia seandainya kepada makna yang tidak hakiki, ini apa namanya? Nah, ini sebenarnya. Jadi taksim inilah, pembagian inilah yang mendorongnya. Jadi makna yang selain dibawa kepada makna ini, maka dinamakan sebagai makna majazi. Dengan segala jenisnya. Begitu dalam ayat Al-Quran dan seterusnya. Mungkin dia akan katakan, misalkan jidarun yuridu an yang qadha. Karena mungkin katanya, apa sih yang mustahil bagi Allah untuk mengajak, misal apa mengatakan bahwasanya dinding itu memiliki iradah. Iya, tapi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita. Allah bedakan kepada benda mati, benda yang hidup. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada yang lain? Ustaz, di sini Ya. berarti permasalahan majas itu permasalahan apa istilahnya, Ustaz? Ya, saya lebih cenderung kepada pendapat tersebut. Jadi seperti Syekh Amin, misalkan Syekh Muhammad Al-Amin, beliau memiliki kitab tersendiri yang melarang Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, sahib Adwa'il Bayan, itu punya kitab Man'ul Majaz fi astagfirullahaladzim. Apa itu lanjutannya? Panjang lah judulnya. Beliau melarang majaz dengan dalil-dalil tadi. Tapi beliau katakan sebagai uslub bin asala bil Arab. Beliau melarang adanya majaz dalam Quran. Karena majaz ini kan diantaranya mungkin disusupi oleh kebohongan. Mungkin katanya bisa ditambah dikurang. Sedangkan kalam Allah enggak. Dan seterusnya. Telah kita jawab tadi sebenarnya. Jadi istilahnya seperti kata kata Ibnu Qudamah dalam Raudhahnya, ini yang menolak sepertinya ada mukabarah saja kata. Kalau seandainya istilahnya sekalipun kita beda istilah, dia katakan uslub bin asal bil Arab, kita katakan majaz, tapi pada ujungnya sama sebenarnya. Ya sudah, perbedaannya istilahnya adalah sifat istilah istilah lafzi lah, retorika semata. Tapi mungkin orang akan mengatakan enggak, katanya, saya akan nolak majaz ini. Kenapa? Karena dengan majaz inilah lalu kemudian banyak orang menyimpang dalam kasus asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Dengan itu, agar kita mencegah potensi hal tersebut, maka kita melarang pembagian bagian kalam Arabi ini menjadi haqiqah dan majaz. Jadi kalam itu cuma satu saja, yaitu haqiqah, nggak ada majaz-majaznya. Kita katakan nggak mesti. Wong yang melarang yang mentakwil asma dan sifat Allah sendiri saja, itu ada yang melarang majaz, tidak mengakui majaz. Bukan hanya dari kalangan Salafi seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, enggak. Dari kalangan Asy'ariyah juga ada yang melarang majaz. Itu ma'ruf kalau antum baca kitab-kitab usul. Bahkan disebutkan orangnya. Jadi kalau seandainya dia melarang misalkan majaz ini karena sebab menjadi potensi orang untuk mentakwilkan sifat-sifat Allah tidak sesuai dengan hakikatnya, maka ini tertolak karena ternyata tidak dari kalangan Salafi doang yang menolak, bahkan dari kalangan Asy'ariyah pun ada yang menolak. Ustaz. Ya. Ahsanallahu ya Ustaz. Wa ilaikum. Tadi kan disebutkan bahwa ada yang menolak majaz dalam Al-Quran. Kemudian ada juga yang menolak majaz dalam fil Quran wa fil lughatil Arabiyah. Iya, benar. Dan siapa itu, Ustaz? Contohnya bagaimana kalau dalam lughatil Arabiyah? Dan apakah ada seperti itu dan bagaimana contohnya? Tadi sebenarnya sudah disebutkan yang menolak majaz dalam Quran, sudah disebutkan tadi dalam pertanyaan tadi seperti was'alil qarya dan jidaran yuridu an yanqadda dan seterusnya, laisa kamitslihi syai'. Ini jadi majaz-majaz ini katanya yang ada majaz nuqsan, ziyadah, isti'arah dan seterusnya. Ini kami tolak semuanya. Semuanya dibawa kepada makna zahir. Tapi makna zahir bukan kepada makna seperti yang terlintas pada kita tadi, yaitu bahwasanya disuruh bertanya kepada kampung itu. Enggak. Zahir dalam artian mereka maknanya itu ditentukan oleh siyak. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang paling panjang dalam masalah ini. Jadi semuanya maknanya itu kenapa tidak dibawa kepada makna ahlul qaryah di sini tidak pada majaz, karena sebenarnya semuanya diarahkan kepada siyak atau qara'in. Jadi tidak ada satupun majaz, tidak ada satupun kalimat yang misalkan ditambah atau dikurangi atau misalkan menggunakan isti'arah, kecuali pasti ada qarinah di sana yang menunjukkan kepada maknanya, sehingga hazab atau tidak disebutkan di sana, ada hazab di sana itu karena telah dipahami oleh mukhatab itu sendiri maksudnya. Nah, itu yang sebenarnya alasan kuat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun misalkan secara bahasa, karena Quran dan Sunnah ini kan secara artinya bahasa. Misalkan dari bahasa Arab. Kalau kita tentukan ada dalam bahasa Arab, maka pasti ada dalam Quran, karena Quran turun dalam bahasa Arab. Dan Sunnah juga. Contoh misalkan, kalau kita katakan dalam bahasa Arab, itu asa dan yakhtubu, misal. Saya melihat singa berbicara, singa sedang berkhutbah. Nah ini ada qarinahnya, yaitu yakhtub. Nggak mungkin seekor seekor singa ini bisa berbicara. Ya, dalam adat kita tidak mungkin seekor singa ini berbicara kecuali nanti di yaumil qiyamah, ya. Tukallimun nas. Seperti dalam ayat, begitu juga dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya nanti akan muncul dabah dari bumi yang akan berbicara kepada manusia.
Nah itu. Jadi tamsil Arabi misalkan seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya tamsil Arabi. Misalkan apa namanya? Anta tabni ala ghairi asas katanya. Maksudnya adalah antum menghafal tanpa kepahaman. Dan seterusnya. Ini contoh-contoh sangat sebenarnya mungkin banyak tamsil itu bisa dijadikan sebagai majaz isti'arah. Nah, kalau antum ingin lihat itu banyak dalam dalam ilmu balaghah, contohnya banyak sekali. Makanya saya tadi menyinggung bahwasannya majaz ini dalam ilmu balaghah itu mungkin sampai 25 macam itlaqul ism. Misalkan contoh ambatatil ambatatis sama. Nah, ini ambatatis sama. Apakah mungkin hujan ini menghidupkan? Enggak kan? Yang hakikatnya menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan hujan. Tapi di sana itlaqu as-sabab, itlaqu al-musabbib ala sabab. Dan seterusnya lah, banyak. Itu contoh-contoh majaz dalam lughah Arabiyah. Banyak lagi misalkan salan nahru, berjalan itu sungai. Bukan sungainya yang berjalan, sungainya tapi itu. Tapi yang berjalan adalah airnya. Itu di antara ungkapan-ungkapan majaziyah dalam bahasa Arab. Banyak. Makanya sampai-sampai Ibnu Jinni mengatakan, Ibnu Jinni, imam min a'immatil lughah, mengatakan seluruh bahasa saking mubalaghahnya dalam hal ini, bahasanya seluruh kalam Arab itu adalah majaz katanya, saking mubalaghahnya, tapi enggak semua. Jadi seluruh kalam Arab itu majaz. Ustaz, lagi Ustaz. Apa Ustaz? Ya. Apakah ada kaitannya Ustaz, antara majaz ini dengan takwil di dalam Al-Quran? Maksudnya kita katakan Apa? Antara majaz itu dengan takwil Ustaz. Apakah ada kaitannya? Apa kullu syai'in, kita katakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu kan halikun kita. Nah, itulah majaz itu. Wajhah. Majaz ini kan naql. Ta'wil itu kan sarful lafzi menurut mutaakhirin. Ta'wil itu adalah sarful lafzi an zahirihi bidalil. Jadi mengalihkan satu makna kepada makna lainnya dengan dalil. Jadi majaz dalam hal ini sebenarnya ya itu. Dia sama dengan ta'wil kalau dalam prosesnya. Jadi di antara salah satunya. Makanya ketika mereka mengatakan bahwasanya laisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka mentakwil ayat ini. Nah, ini karena majaz. Ya, dari istawa ini katanya dalam lughah bisa berarti istilah. Istilah, istaula. Istilah artinya menguasai, berkuasa katanya. Nah, ini kalau kita maknanya adalah istawa ala, maknanya adalah jalasa alaihi, karena bisa juga orang mengatakan istawa ala kursiyihi, karena jalasa alaihi atau jalasa fawqahu. Gak mungkin kita bawa pada makna ini katanya. Maka ini harus dialihkan maknanya. Ini pengalihan ini termasuk juga majaz. Bentuk majaz karena dia naqal dari perpindahan satu makna ke makna lain. Itu misalkan pendapat kalangan Asy'ariyah yang mengatakan demikian. Yang makna istiwa di sini adalah istilah. Umum menurut Imam
Malik rahimahullah, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Itu jawaban kami. Berarti kita mengatakan kita mentakwil juga berarti Ustaz. Dengan ayat tadi berarti kita katakan apakah kita mentakwil juga? Maksudnya seperti apa? Ya, yang kullu syai'in halikun illa wajhah tadi. Wajah kan kita artikan zat Allah. Iya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini itlaqul juz' 'alal kull. Kalau dalam bahasa ini juga termasuk di antara naw'un min anwa'il majaz. Itlaqul kull 'alal juz'. Itlaqul kull 'alal juz'i. Atau itlaqul juz'i 'alal kulli. Ini kan termasuk misalnya kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini kalau dari sisi misalkan dari sisi balaghiyah itu termasuk majaz. Jadi maksudnya kullu syai'in halikun illa wajhah, maksudnya illa Allah, illa zatullah. Ini dalam konteks balaghiyah, ilmu balaghah, ini termasuk majaz. Karena dia termasuk itlaqul juz'i 'alal kull. Makna mengucapkan sesuatu yang sifatnya juz kepada makna yang universal dalam ilmu balaghah ya. Dan itu juga termasuk di antara ta'wil amaliyahnya, karena dia sarful lafz, pemindahan, mengalihkan makna lafaz yang hakiki kepada makna yang lebih luas lagi. Semua sebenarnya nakal semua. Itu dikatakan ta'wil karena sarful lafaz al-zahiri. Ini dalil. Ila ma'na marjuh min ma'na marjuh ila ma'na rajih ila ma'na marjuh. Tapi bisa dikatakan majaz karena dia seperti yang saya sebutkan tadi menurut ahli balaghah. Tapi maknanya adalah hakiki dalam artian isbatul wajhi. Tapi di sana misalkan kita isbatul wajh lillahi ta'ala. Mungkinkah dalam ta'wil itu ada yang ma yajuzu minhu, ada yang ma la yajuzu anhu? Iya, tentu. Ta'wil ini pembagiannya banyak sebenarnya. Ta'wil itu ada yang ta'wil ba'id, ada ta'wil qarib. Ada yang mutawassit antara keduanya. Ini yang dibagi oleh kalangan usuli. Seperti misalkan ta'wil fasid atau ta'wil sahih. Ta'wil sahih, ba'id mungkin kadang. Dan ta'wil atau ta'wil, karena misalkan contohnya sahih dan ba'id, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala tatkala ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ini kan ta'wilnya ba'id, tapi sahih. Beliau katakan bahwasanya ini tanda Rasulullah SAW wafat. Ini tidak terlintas di pikiran para sahabat keseluruhan tatkala dikumpulkan oleh Umar radhiyallahu an. Ayo katanya. Karena ketika itu Ibnu Abbas masih sangat muda, kemudian didudukkan dengan para tokoh senior. Nah, ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi ketika kita merasa senior dalam dakwah, dalam segalanya, jangan kita ngece kepada orang yang lebih muda. Kadang dia lebih faqih. Nah, ini ingin dibuktikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas ketika itu kan dia diajak oleh sahabat lainnya. Amirul Mukminin katanya, anak ingusan seperti ini banyak, kami juga punya, tapi tidak ada satupun yang duduk di sini katanya. Tapi ini Ibnu Abbas kok ikut-ikutan duduk di sini katanya. Ya udah, nanti kita lihat. Kumpul, ketika mereka berbicara, ditanya oleh Umar makna ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Semuanya menjawab normatif jawabannya.
idza jaa nasrullah. Kalau sudah datang ke apa ini, maka kita diperintahkan untuk banyak bersyukur, istighfar, bukan malah hura-hura dan seterusnya. Jawabannya normatif lah. Tapi kemudian ditanya, oh hei, apa namanya, ibna ammi Rasulillah, sepupunya Nabi SAW, karena bapaknya kan Abbas bin Abdul Muttalib, sepupunya Rasulullah SAW. Tanya, bagaimana menurut Anda ayat ini? Wahai Amirul Mukminin, ini tanda bahwasanya ketika Nasr sudah jadi, sudah terrealisasikan seperti Fathul Makkah, dan manusia sudah masuk dalam Islam, artinya di sini tugas Rasulullah SAW bukan berakhir. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sudah dekat ajalnya, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah Ibnu Abbas menjawab itu, maka para sahabat Umar pun membanggakan. Coba kan, ini biar kecil-kecil katanya. Bagaimana jawaban Anda? Jawabannya di sana baru benar. Nabi SAW bukankah telah mendoakan beliau mafaqihu fid din wa alimhu ta'wil. Intinya, kadang ta'wil sahih, kadang ba'id, kadang mutawassit, dan seterusnya. Kadang juga fasid. Kadang artinya fasid ini yang nggak boleh. Seperti ta'wilnya Rafidhah atau ta'wilnya kalangan sufisme misalkan. Dikit-dikit. Mereka ini ini di antara sebagian kalangan ahli sufi ini ketika menakwilkan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin. Di sini kalangan sufisme kan mereka biasanya mereka akan mengatakan bahwasanya kita harus meyakini yang namanya bawatin, sesuatu yang khafi. Jadi kita ini orang syariah, orang hakikat. Jadi yang tersirat urusan kami. Kalau orang-orang ahli syar'i, ahli fuqaha ini kan tugasnya adalah melihat hal-hal yang sifatnya zahir. Kalau kami sesuatu yang batin. Nah, mereka ini mereka menyalahi kaidah mereka ketika menafsirkan ayat ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin ya. Berarti sampai yakin. Setelah itu bebas. Nah, ini kan termasuk kebodohan di dalam menafsirkan. Mereka nggak merujuk kepada maksud daripada ayat ini, Pak. Al-yaqin di sini adalah al-maut, ya, sebagaimana tafsiran Nabi SAW. Begitu juga ketika mereka menafsirkan ayat aqimis salata li dzikri, katanya. Ini zikir. Berarti kalau zikir, nah, jadi kalau kita sholat dengan cara zikir saja, ini kan tujuan daripada ruh sholat ini adalah zikir. Jadi kalau kita sudah sampai kepada tahapan zikir, maka nggak butuh lagi yang namanya amalan zahir, yaitu sholat dalam bentuk kaifiyat, cara tertentu. Cukup dengan mengingat. Nah, di sini mereka mentakwil ayat ini dengan zahirnya. Padahal maksudnya adalah qimis sholata li dzikri. Padahal bukanlah demikian. Begitu juga Rafidhah misalkan. Mereka menafsirkan ayat Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Innalillah, Rafidhah ini laknatullah alaihi. Mereka mengatakan ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Yang diperintahkan untuk menyembelihnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Innalillahi bunda Aisyah kita. Ini antara bentuk takwil-takwil ba'id. Begitu juga takwil Hanafiyah misalkan. Ba'id yang nggak bisa diterima ini. Susahlah diterimanya. Ketika datang Ghailan datang kepada Nabi punya istri 10. Dia masuk Islam punya istri 10. Karena dia tahu bahwa dalam Islam nggak boleh punya istri lebih daripada 4. Lalu Nabi SAW mengatakan amsik arba'an, pegang arba'an katanya. Maksudnya pilih 4 saja, sisanya udah cerai katanya. Tapi kata Hanafiyah ini menunjukkan bahwasanya nikahnya itu harus diulangi lagi.
Ini kan takwil ba'id kata para ulama. Ini menyelisih nas. Begitu juga ketika mereka menafsirkan apa namanya la nikaha illa ya itulah contoh-contoh misalkan takwil yang boleh dan takwil yang tidak boleh, atau yang sahih dan fasid, ba'id, qarib dan mutawasit. Sebenarnya banyak contohnya bisa dilihat dalam ulumul Quran, mungkin dalam kasus-kasus takwil ba'id, takwil qarib. Tapi antum perlu paham makna takwil itu penggunaannya di masa salaf itu banyak. Di antaranya makna takwil adalah taksis. Bisa maknanya adalah nasakh. Bisa juga maknanya nasakh, bisa juga makna taksis. Dan dalam mutaakhirin maksudnya adalah sarful lafzi. Itu menurut mutaakhirin. Allah a'lam. Sayyid, ada yang terakhir sebelum ditutup? Tadi kayaknya Ustaz Najat ini pingin nanya atau gimana? Tadi. Apa Ustaz? Dalam bahasa Arab itu mengartikan sepertinya banyak majasnya, Ustaz. Bagaimana kita memilih-milih ini? Ini yang majas, ini yang hakiki. Memikirkan Maka korinah. untuk membedakan antara keduanya, kalau seandainya dia dibawa kepada makna aslinya, itu berarti hakikat. Tapi kalau dia dinukil dari makna satunya dengan makna yang lainnya, berarti dia majazi. Lalu antum dengan tadi membedakan antara batas-batas rambu-rambu yang telah diletakkan oleh para ulama, misalkan dalam membedakan antara hakikat dan majaz. Artinya antum tahu tadi misalnya definisinya, berarti yang namanya hakikat itu kalau makna yang diletakkan pada makna aslinya, atau yang menjadi kesepakatan. Jadi istilah yang digunakan yang bersumber dari sebuah kesepakatan dari orang-orang atau komunitas. Komunitas itu bisa sifatnya luas atau sifatnya terbatas. Nah, ketika itu antum bisa mengatakan bahwasanya ini maknanya hakikat. Berarti selain daripada itu adalah majaz. Namun al-aslu fil kalam al-haqiqah. Jadi kalau saya katakan misalkan wahabtu, misalkan saya hibahkan harta saya kepada anak-anak saya, maka nggak boleh diartikan anak-anak ini kan misalkan dalam lafaz itu mengandung banyak makna ini. Anak-anak bisa juga diartikan sebagai cucu, dan cucu. Nah, kalau misalkan saya punya harta mau dibagi kepada anak saya dan cucu-cucu saya misalkan. Tapi kita katakan dalam kasus ini lafaz yang dimaksudkan adalah makna dalam arti hakikat, yaitu yang langsung berhubungan dengan si orang tua, bukan yang ada batasnya. Maka kita katakan al-aslu fil kalami al-haqiqah. Pada asalnya ucapan itu dibawa kepada makna hakikat, bukan kepada makna majaz. Kecuali ada dalil atau indikator yang mencegah lafaz tersebut dibawa kepada makna majazi. Misalkan saya katakan tadi, wajib hibahkan ini kepada anak saya. Ternyata anak saya udah nggak ada semua. Berarti maksudnya adalah cucu saya. Nah, itu. Artinya qarinahnya di sini adalah qarinah haliyah. Nah, ini penting antum supaya tidak panjang lebar saya jelaskan masalah hal ini, cocok belajar balaghah nanti secara khusus di sana, nanti antum bakal tahu penjabarannya begitu luas. Dan itu yang termasuk ilmu bayan. Jadi penjelasan masalah majaz ini atau tasbih ini termasuk di antara bagian daripada ilmu bayan.
Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan katsira. Insyaallah naltaqi fima ba'd fi liqa'in qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.